Saudara-saudara, selamat datang di Pitutur Channel. Mungkin kita sudah tahu tentang 7 hari raya orang Yahudi. Hari raya orang Yahudi itu sangat khusus dan penuh arti. Ada 2 pengertian atau arti daripada hari raya orang Yahudi, yaitu sejarah, bermakna sejarah dan bermakna profetik. Namun demikian, sejak hari Pentakosta, hari raya yang pertama dan yang keempat, itu sudah bermakna historis. Sedangkan hari raya yang kelima, 6, dan 7 itu bersifat historis, tetapi masih bersifat profetik atau perbuatan. Kita akan bicarakan tentang hari raya yang kelima, yang disebut Yom Truah, atau kita sering mendengar hari raya Sangkakala. Atau hari raya ini juga disebut dengan Rosh Hashanah. Saudara-saudara, penggenapan daripada hari raya yang kelima ini di dalam firman Tuhan digenapi di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. Memang kalau kita mau kembali ke makna sejarah, itu bisa saudara baca di dalam Imamat 23 ayat 23 sampai 25. Namun kita tidak membaca itu karena itu panjang, saudara-saudara. Kita baca di dalam 1 Tesalonika yang keempat ayat 14 sampai 17 yang mengatakan demikian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Haleluya. Saudara-saudara, jadi penggenapan hari raya yang kelima ini yaitu pada kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Kita melihat peristiwa ini pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan suatu terjadi, yaitu kebangkitan. Kebangkitan orang-orang yang sudah mati, yang mati di dalam Kristus. Itu akan bangkit dan diberi tubuh baru. Dan yang masih hidup waktu itu, maka dia langsung diubah memiliki tubuh yang baru. Bersama-sama mereka itu naik menyongsong kedatangan Tuhan Yesus di awan. Haleluya, luar biasa. Apa yang kita lihat di sini itu juga merupakan suatu penggenapan Tuhan Yesus di dalam Kisah Rasul-Rasul 1 ayat yang ke-9 yang dikatakan demikian.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi kalau pada waktu kenaikan Tuhan Yesus, waktu murid-muridnya itu memandang dia, lalu ada awan menutup sehingga tidak bisa melihat lagi Tuhan Yesus naik ke surga. Namun di dalam 1 Tesalonika kebalikannya, yaitu mereka yang sudah mempunyai tubuh baru menyongsong Yesus dalam awan di angkasa. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi 1 Tesalonika 4 ayat 14-17 itu luar biasa. Saudara-saudara, suatu pertanyaan, berapa lamakah proses kedatangan Tuhan itu? Berapa lama? Apa itu lama? Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 52 dan 53. Apa yang dikatakan? Berapa lama kedatangan Tuhan itu? Dikatakan demikian. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi kedatangan Tuhan itu sekejap mata. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-27 yang demikian bunyinya. Sebab sama seperti kilat, memancar dari sebelah timur dan dilontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi seperti kilat gitu. Kalau sekejap sebentar, kilat sebentar. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu dalam waktu sekejap mata, atau dengan kata sebentar saja. Sekejap, seperti kilat. Lalu apa yang terjadi ya di dunia ini ya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang hanya sekejap saja, seperti kilat saja? Apa yang terjadi? Suatu kejadian itu terjadi, ditulis di dalam Matius 24 ayat yang ke-38 sampai 41. Apa yang terjadi? Hanya sebagai contoh aja terjadi di muka bumi ini, Dikatakan demikian. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, satu diangkat atau dibawa, yang satunya ditinggal. Jadi kejadian itu hanya suatu contoh sedikit, padahal ada suatu kejadian yang luar biasa, saudara-saudara. Coba bayangkan bila mana ada seorang pilot ya sedang menerbangkan, lalu dia dibawa, diangkat gitu. Apa tidak terjadi suatu hal yang luar biasa? Pesawat itu akan jatuh dan meledak. Masih banyak kejadian yang luar biasa yang menjadikan kekalutan dunia ini. Nah, disinilah
dunia tanpa Kristus, ya. Karena Kristus sudah naik, jadi dunia ini tidak ada yang menguasai lagi selain antikris. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua ini merupakan awal pemerintahan antikris, saudara-saudara. Nah, itulah yang terjadi, saudara-saudara, kedatangan Tuhan kali kedua. Kedatangan ini yang penggenapan dari hari kelima ini sering disebut bermacam-macam sebutan. Ada yang mengatakan ini pengangkatan, karena di dalam 2 Korintus dan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17 ada kata-kata diangkat. Ada juga yang mengatakan ini gathering. Karena apa? Karena orang-orang beriman itu berkumpul, ya, bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus. Ada juga yang mengatakan ini rapture, karena kejadian itu begitu singkat, tapi mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang beriman di dalam Kristus, saudara-saudara. Jadi kita melihat kejadian ini menggegerkan dunia ini. Tahukah saudara-saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus ini, boleh saya katakan Maranatha pertama. Nah, ini merupakan suatu hal yang diharapkan. Diharapkan oleh siapa? Diharapkan oleh orang Kristen sekarang ini yang masih hidup di dunia. Itu juga diharapkan oleh mereka yang sudah meninggal, yang berada di surga. Kapan aku akan memperoleh tubuh yang baru? Jadi saudara-saudara, alangkah indahnya saat itu. Mungkin kita kenal lagu-lagu di tahun 50-an atau awal 60 yang mengatakan ada pertemuan di udara, pertemuan yang indah, ya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, apakah kita juga mengharapkan saat itu? Tetapi saudara-saudara, untuk mengharapkan seperti itu, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita semakin mendekat kepada Tuhan, karena harinya semakin hari semakin pendek. Hari yang penuh pengharapan, baik bagi orang yang masih hidup sekarang ini, orang yang sudah percaya, dan orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Saudara-saudara, mari kita renungkan keadaan kita. Sudah siapkah kita akan kedatangan Dia? Kalau Dia datang pada waktu nafiri bertiup, Dia berada di angkasa. Jangan sampai kita tertinggal. Aduh, susah sekali kalau kita tertinggal. Tidak ada harapan lagi. Melainkan akan mengalami kesulitan. Saudara-saudara, sekian Pitutur Channel. Kiranya ini bermanfaat bagi kita semua. Dan selamat tinggal, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.